Hai semua, kembali lagi di Alvin Kokatil. Oke teman-teman, hari ini aku kontennya mau update tentang, udah lama ini ya nggak aku update tentang Sugar Glider ya. Jadi ini kebetulan setelah konten yang terakhir ya, udah beberapa bulan yang lalu, dan waktu itu kira-kira udah sekitar setengah tahun yang lalu ya. Akhirnya Sugar Gliderku OOP ya, atau anaknya sudah keluar dari kantungnya. Jadi ini udah nampak. Biasanya kalau pas keluar dari kantong itu dia udah ada bulunya teman-teman ya, bulu tipis sekali. Nah, itu tandanya dia udah nggak terlalu muat di kantongnya. Biasanya sih gitu. OOP itu harusnya sih sudah ada bulu, tapi kalau belum ada bulu itu paling keluar sebentar nanti masuk lagi teman-teman ya. Belum bisa dibilang keluar dari kantung ya. Ini. Ayo kita langsung lihat aja nih, aku ambilkan bentar ya. Yang mana ya? Oke teman-teman, ini anaknya tuh, tuh ya, tuh mana gantung dia, tuh, tuh ya, terlihat ya tuh. Aman nggak sih teman-teman? Aman aja sebenarnya. Dipegang-pegang gini kalau bentar-bentar aja aman lah, nggak. Yang penting induknya nggak stres aja, tuh. Karena indukan yang aku punya ini jinak teman-teman. Itulah keuntungannya kalau punya indukan yang jinak, nggak gampang stres saat interaksi dengan manusia. Tanda-tanda sugar glider stres itu gampang sebenarnya teman-teman. Kalau untuk betina dia mengeluarkan bau yang sangat menyengat, baunya pahit sekali teman-teman ya. Itu tanda sugar glider stres ya. Kalau untuk betina pokoknya baunya nggak enak lah, berbeda dengan jantan ya. Kalau jantan itu dia bukan stres kalau ngencingin itu, dia itu nggak nyaman dengan bau kita, makanya ditandai. Pokoknya tanda-tanda sugar glider nggak takut itu keluar crabbing, suara crabbing itu kayak barusan itu yang crabbing itu anak-anaknya yang jarang ku handle. Tapi kalau induknya ini basicnya Cina tuh. Yang terpenting jangan dilepas anaknya ya, karena anaknya ini kan kepalanya masih di dalam nih, kayaknya masih ngempeng-ngempeng gitulah. Nah, yang terpenting jangan dilepas. Pokoknya jangan langsung dipegang lah, kecuali anaknya sudah mulai digendong di bagian atas ini. Itu sedikit-sedikit sebentar aja bolehlah dipegang teman-teman ya. Ini dia jilat-jilat tanganku. Ini jilat-jilat dikira makanan, kadang digigitnya juga ini. Tuh. Iya anaknya. Tuh lucu. Susah ya. Anaknya itu kepalanya masih di dalam kantung tapi badannya sudah nggak muat teman-teman. Nih, aduh aku ketik. No, 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 no. Tuh. Anaknya apa ya? Kuat dia gantungnya ya. Tuh. Bulunya sudah ada tapi tipis ya teman-teman ya. Nggak yang botak kali tuh. Aman aja tuh. Bagusnya sih ya teman-teman ya, nanti kalau anaknya sudah apa ya namanya, sudah agak besar ya, udah agak besar, bulunya udah mulai lengkap ya, udah mulai gantung-gantung di badan itu udah nampak lah, di pokoknya udah nggak pernah masuk kepalanya. Itu sesekali boleh dihandle teman-teman, karena kalau baby crabbingnya itu crabbing aja, cuma crabbing takut, cuman nggak yang gigit teman-teman. Makanya sebisa mungkin dari usia kira-kira OOP 1 bulan ya teman-teman ya. Nah, OP 1 bulan itu udah boleh di handle ya. Pokoknya bulunya udah mulai terlihat seperti inilah ya, tipis tapi udah terlihat panjang. Ini bulunya masih terlalu tipis ya, kayak cindil tikus ya. Nah, itu jangan dilepas dulu, jangan langsung di handle, biar gantung-gantungan sama mamanya aja. Nah, kalau mau di handle ya sama mamanya aja. Tapi ini karena kebutuhan konten ya, ku handle. Sebenarnya nggak boleh sering-sering di handle, takutnya induknya nggak nyaman. Tapi jarang sih indukan apa namanya ya, nyeleksi anaknya ya, bunuh anaknya ya. Dan kalau induknya nggak stres kayak gini, kalau cacat pun kayak si aku ada nih, si ini yang lagi gantung-gantung ini namanya si Desi ya.
Dia karena dia nggak punya kaki, buktinya nggak pernah diseleksi sama induknya teman-teman ya, nggak pernah dibunuh atau dimakannya. Aku sharing sama temenku yang memang peternak sugar glider, kenapa si Daisy ini nggak dibantai ya sama induknya, nggak dimakan. Karena ternyata sugar glider itu memakan anaknya itu kalau hanya tidak kuat survive teman-teman ya, cuma anaknya cacat dan bisa mati. Nah, itu biasanya karena nggak survive hidupnya, biasanya baru dimakannya teman-teman. Tapi kalau hanya cacat nggak punya kaki kayak si Desi ini, itu tetap dirawat dengan baik teman-teman. Nah ini nggak stres, aman aja teman-teman ya. Ini nempel di badan anaknya, ada nya gantung di badan anaknya. Aku ambil dulu. Ada di badan anaknya. Ih, bener-bener kayak tikus. Belum ada bulu. Gantung terus. Oke. Kayak gini aja sih, tuh. Masih menggantung, kepalanya masih di dalam. Tuh. Jadi ini mungkin kira-kira 3 bulan ya, 3 bulan dari semenjak OP mungkin dia bakal mulai bisa makan sendiri ya. Di situ sih udah mulai ngikuti induknya makan ya. Bagusnya sih kalau dipisahkan induknya ya usia-usia kira-kira ya 4 bulanan lah teman-teman. 3 bulan itu udah mulai kita handle ya. Pas usia 2 bulan pas bulunya udah mulai lebat itu kalau bisa udah mulai kita handle, karena kalau crabbing pun dia nggak akan gigit kuat teman-teman. Karena kalau udah terlalu dewasa usia 5 bulan atau 6 bulan kalau gigit lumayan teman-teman, crabbingnya itu mau gigit dia gitu. Oke, ini kita masukkan dulu ya. Ntar aku masukkan dulu ya biar nggak terlalu stres, kasihan juga dia mau istirahat ini. Kita masukkan dulu. Masuk, wih. Masuk. Koloni ya, nih anaknya dua, itu yang di pouch itu ada 2 itu sama jantannya. Terus yang gantung ini si Daisy yang paling muda ya dia ya, ini kakinya nggak ada satu, ini yang crabbing nih, sering crabbing. Anaknya yang paling dewasa itu si Carla itu juga, si Wendy kok, si Carla ya, si Wendy itu juga crabbing karena ya itu aku terlambat handle dulu teman-teman ya, terlambat handle jadi anaknya udah kalau dipegang takut manusia, agak semi galak lah. Tapi kalau sudah di tangan ya dia paling lari-lari aja. Cuman kalau pas dipegang tangan diginikan, ruang geraknya dibatasi kayak tadi kayak si induknya, kalau si anaknya langsung teriak-teriak teman-teman, langsung crabbing kita bahasanya. Itu tuh aman aja teman-teman ya. Anaknya masih kecil di dalam kantong, berkoloni sama adik-adiknya yang sudah dewasa betina, nggak bahaya. Sama jantannya pun nggak bahaya tuh, paling cuma diendus-endus gitu. Bantu ngerawat teman-teman si jantannya, dan adik-adiknya juga kakak-kakaknya juga nggak masalah teman-teman. Jadi kalau mau koloni banyak, syaratnya harus betina ya, yang di koloni betina. Jadi jangan ada jantan teman-teman, karena kalau jantan kalau sudah birahi bisa berantem sama jantan lainnya, contoh berantem dengan bapaknya gitu. Jadi kalau koloni mau ada 3 ekor betina juga nggak masalah, apalagi koloninya anak sendiri ya teman-teman, itu aman tuh, nggak pernah ada berantem, nggak pernah ada cacat sedikit pun. Aku lihat nggak pernah ada berantem teman-teman, nggak pernah berebut apa gitu. Semua dikasih makan jangkrik, direbut sama saudaranya biasanya diam aja, ngalah ngambil lagi biasanya gitu.
Jadi syarat koloni itu teman-teman, banyak yang tanya ya, sering tanya bisa dikoloni nggak 3 betina? Ini bisa aja, apalagi kalau anak-anaknya itu nggak masalah. Pokoknya nggak usah dipisah ya. Aku nggak pernah misah si jantan atau si jantan dengan anaknya yang baru lahir, nggak pernah. Jadi tetap apa ya, koloni gini aja terus, nggak masalah tuh. Anaknya sekarang udah 3 lah. Cuma ini jeleknya sih, indukanku setiap kali beranak cuma 1 aja. Sangat disayangkan ya, karena butuh waktu minimal 6 bulan kemudian baru mau punya anak lagi teman-teman. Jadi prosesnya lumayan panjang itu, karena dia kan harus membesarkan anak kira-kira 3 bulan 4 bulan ya, sampai 5 bulanan baru nanti dia punya anak lagi. Kadang masa birahinya nggak pas ya, kadang bisa sampai 8 bulan baru punya anak lagi gitu. Ini lumayan lama nih, 6 bulan lebih lah kayaknya nih itu. Dan anaknya 1 terus, jadi ya kira-kira satu ya udah aku pelihara kira-kira kurang lebih udah sekitar 2 tahunan lah ini ya. 2 tahun udah aku pelihara, baru punya anak 3. Sayang kali karena nggak pernah dapat anak 2 ya. Potensinya kurang dia punya anak 2, jadi 1 terus dia. Tapi nggak apa-apa, yang penting sehat semua. Walaupun ada yang cacat 1, unik. Ini kemarin yang cacat ini aku sharing sama temanku yang pecinta sugar glider, seller, mau dibeli dengan harga mahal teman-teman ya. Biasanya kan pasaran classic grey itu kadang jatuh ya teman-teman ya, sampai 350 kadang itu. Nah, dia mau beli sekitar 500-600 teman-teman. Sekarang udah agak naik lagi sih harga classic grey itu, bisa sampai standarnya sekarang naik lagi sampai 500-an lah. Kalau ada yang jual di bawah itu ya biasanya BU atau nggak tahu harga aja teman-teman ya, udah bosan biasanya gitu. Atau kalau enggak, biasanya sugar glidernya sudah tua, udah produksi beberapa kali, udah mulai macet. Nah, biasanya dijual harga sepasang murah teman-teman, bawa anak gitu. Biasanya udah terlalu tua itu, patut dicurigai dengan harga-harga yang murah ya. Nih koloni semua nih, makan bubur sun kering. Aku nggak pernah kasih bubur sun yang apa namanya tuh kering. Ini kadang dikasih ulat Hongkong, kadang dikasih maggot kering ya, maggot yang kering itu. Kadang sesekali kalau aku lagi mau kasih jangkrik ya, gitu aja sih. Yang paling sering itu dikasih yang paling sering itu dikasih bubur sun yang kering itu, yang rasa pisang itu. Aku nggak pernah kasih yang basah, karena apa? Karena kalau basah itu biasanya standarnya paling tahan itu kurang lebih 3 jam ya. Tapi kalau lebih dari 3 jam itu bakal cepet basi. Nah, itu berpengaruh dengan kesehatan si sugar glidernya teman-teman. Ini siapa ini? Oh, ini anaknya nih yang pertama tuh, yang nggak galak tuh yang pertama tuh. Oh iya, anaknya yang pertama. Oh, ini si jantannya, kok kepalanya nggak botak dia, nggak nampak. Ini jantannya si Happy tuh, nggak galak nih, walaupun nggak pernah dihandle. Kalau si sugar glider udah kenal manusia semua dari usia 3 bulan atau 2 bulan, dihandle sampai usia 6 bulan. Nanti dia dari usia 6 bulan nggak pernah kita handle sampai usia 1 tahun atau 2 tahun, dia nggak akan galak teman-teman ya. Itu jadi basicnya itu di usia ya, kalau mau aman sampai usia 8 bulan sering kita interaksi gitu. Nanti kita jarang handle, nggak pernah handle pun dia nggak akan galak tuh. Dia mau apa, gigit tanganku dikira makanan tuh. Cuman jeleknya kalau yang jantan nggak pernah di handle, pas kita handle kencing dia, karena udah apa ya, nggak nyaman dengan bau kita. Apalagi kita pakai parfum ya bajunya. Nah, dia nggak nyaman dengan kondisi baju kita, baunya. Nah, biasanya dikencingin dulu. Makanya aku paling males handle sugar glider yang jantan, karena ya itu pasti harus ganti baju teman-teman. Oke, tuh kita bisa lihat tuh kita bisa lihat tuh dijilatin sama saudaranya si anaknya tuh nggak masalah, aman aja tuh. Tuh lagi dijilatin tuh kan. Saudara-saudaranya tuh sering ngejilatin anaknya yang masih bayi tuh.
Jadi aman aja teman-teman, nggak perlu takut, nggak perlu dipisah-pisah ya kalau kalau saudaranya betina ya. Tapi kalau saudaranya jantan gimana? Bisa saudaranya jantan asal usianya belum lewat dari usia 8 bulan teman-teman. Karena biasanya sugar glider usia 8 bulan itu udah mulai masuk masa birahi ya. Biasanya takutnya berantem sama jantan yang lain, terganggulah mereka gitu. Tapi kalau betina sih aman-aman aja. Yang itu udah usia 1 tahun pun aman itu. Kalau jantan bagusnya sih dipisahkan aja ya teman-teman ya, karena yang udah-udah dulu koloni ada jantannya, si jantannya berantem sama bapaknya itu sampai ada luka sobek di telinga ya, itu karena berantem. Tapi kalau koloninya anak-anaknya betina di koloni itu aman-aman aja. Ini udah lebih dari 1 tahun aman teman-teman. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Bye bye.